di sebuah desa kecil yang terletak di sudut kota di sebuah pulau Jawa. Awalnya semua berjalan dengan baik, seperti hari-hari sebelumnya. Hingga suatu saat semua berubah, menjadi sebuah kejadian yang sulit saya lupakan. Dan tidak hanya saya saja, melainkan menimpa seluruh warga kampungku. Di keseharianku, saya tinggal bersama kakek dan nenek. Kejadian waktu itu, masih teringat jelas di ingatan saya pada malam itu. Entah kenapa di sekitarku terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Bahkan suasana yang biasa ramai setiap malam, waktu itu benar-benar sangat sepi. Saya pun sempat bertanya kepada kakek dan nenekku tentang keadaan lingkungan di sekitar, yang tidak seperti biasanya. Jalanan pun terlihat sepi, meskipun belum terlalu malam. Waktu berbincang-bincang, tiba-tiba saja kakekku terlihat kaget lalu berdiri, seperti melihat sesuatu yang terjadi di depan rumahku. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, ketika kakekku berjalan ke arah pintu depan rumah, sambil berkata, "Ayo semua masuk ke kamar." Seperti ada sesuatu yang tidak benar yang sedang terjadi. Kakekku seketika menutup pintu depan dengan terburu-buru, karena sejak kecil memang saya sudah terbiasa, jika kakek berkehendak maka saya dan semua orang yang berada di rumah, harus mengikuti perintahnya. Meskipun terkadang saya pribadi pun tidak tahu alasan yang pasti, memang sudah jadi kebiasaan yang sulit untuk dipahami. Jangankan orang seisi rumah, orang-orang di kampung saya pun juga sudah paham. Jika kakekku sudah berbicara ataupun memberikan perintah, semua warga pasti akan mengikutinya. Karena di kampung ini, kakekku adalah sesepuh yang setiap kali ada kegiatan apapun seputar adat istiadat, beliau akan menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh warga sekitar. Pada akhirnya saya pun tidur bertiga bersama kakek, dan malam itu saya pun tidak bisa langsung tertidur begitu saja. Karena waktu belum juga terlalu malam, saya pun memikirkan tingkah laku kakek yang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Karena biasanya kakek yang terlihat sangat tenang dan berwibawa, malam itu berubah menjadi orang yang seperti dikejar-kejar oleh makhluk yang tak kasat mata. Di tengah-tengah aku mencoba memejamkan mata, tiba-tiba saya mendengar suatu obrolan berbisik dari kakek dan nenekku. "Bapak tadi melihat apa memangnya?" tanya nenek. "Saya habis melihat keranda mayat lewat dengan cepat sekali ke arah timur." Pikiranku jadi tidak enak, jangan-jangan yang dikatakan Yanto kemarin benar, jawab kakekku dengan nada berbisik. Namun masih terdengar jelas di telingaku. Karena memang masih dalam satu ruangan yang sama. "Sudah Bapak tenangin diri dulu, dilihat saja besok Pak, jangan terlalu dipikir," sahut nenek. "Sudah puluhan tahun saya tidak pernah melihat keranda mayat lewat seperti itu, aku semakin khawatir jika semua benar-benar terjadi. Ditambah malam ini juga suasananya tidak enak sama sekali," jawab kakekku. Mendengar obrolan kakek dan nenekku, saya mencoba memejamkan mata dan tidak memperdulikan semua itu. Karena saya pun juga tidak tahu sama sekali tentang apa yang sebenarnya kakek dan nenekku ucapkan di malam itu. Memang suasana malam itu sangat dingin sekali, saya sempat beberapa kali terbangun karena suara atap rumahku yang bergoyang-goyang karena terpaan angin. Malam itu benar-benar sangat kencang berhembus, dan puncaknya sekitar pukul 2 dini hari. Saya pun terbangun karena waktu itu saya mencium aroma khas pemakaman. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi suara jendela kamar kakekku, yang tiba-tiba saya terdengar seperti sedang diketuk oleh seseorang dari luar. Namun anehnya, suara ketukan tersebut terdengar sangat cepat dan tak beraturan. Mendengarkan hal itu, saya pun terbangun dari tidurku dan mencoba melihat ke jendela kamar. Dan kemudian saya melihat ke arah kakek saya tidur, betapa terkejutnya saya tidak melihat adanya kakek dan nenekku di tempat tidurnya. Saya pun seketika berdiri, dan segera menuju ke jendela kamar yang masih berbunyi.
dengan beranggapan bahwa suara tersebut adalah suara kakek ataupun nenek yang sedang meminta bantuan. Tanpa berpikir panjang lagi, malam itu saya pun seketika membuka jendela sambil berteriak "Kek, Nek." Namun ketika jendela kamar kakek sudah terbuka lebar, saya pun tidak bisa melihat siapapun yang berada di samping rumah ini. Semuanya gelap gulita, karena memang di samping rumah adalah kebun pisang milik kakek yang biasa dirawat setiap harinya. Melihat hal itu pun, akhirnya saya pun berjalan keluar kamar. Berencana mencari kakek dan nenek, yang memang malam itu tiba-tiba menghilang. Ternyata, saya melihat kakek dan nenekku sedang berdiri di balik pintu ruang tamu dengan sedikit membuka gordennya, yang seolah-olah sedang mengawasi sesuatu. Karena saya mulai curiga dengan apa yang mereka lakukan di tengah malam, saya pun mencoba memanggil kakek dan nenekku. Mendengar teriakanku, seketika bersama-sama menoleh ke arahku dengan tatapan yang terlihat sangat terkejut. Bahkan, mereka tiba-tiba berlari ke arahku dengan tangannya menuntunku untuk segera masuk ke dalam kamar. Tentu saja malam itu saya hanya bisa diam, dan tidak berani menanyakan apapun yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, kami semua tiba-tiba dikejutkan dengan kabarnya kematian dari warga kampungku, yang saat itu berjumlah lebih dari 1 orang. Dan yang membuat saya terkejut, semua warga yang meninggal tersebut tidak ada satupun yang mempunyai riwayat penyakit. Sebelumnya baik-baik saja, bahkan bisa dikatakan sangat sehat. Saya diajak kakekku untuk pergi ke rumah satu persatu warga yang sedang mengalami musibah tersebut untuk berbela-sungkawa. Hingga akhirnya tiba di rumah orang terakhir yang meninggal pukul 5 sore. Setelah semua sudah selesai dan berdoa, tiba-tiba kakek menghampiriku dengan maksud menyuruhku pulang terlebih dahulu dan memberitahu nenek kalau kakek pulang lebih malam. Tanpa membantah, seketika saya pulang ke rumahku begitu saja. Dan sesampainya di rumah, tentu saja saya menghampiri nenekku untuk menyampaikan pesan dari kakek tadi. Malam pun tiba, entah kenapa keadaan di rumahku semakin lama semakin aneh saja. Angin malam yang terasa semakin kencang, dengan diiringi suara burung yang tidak berhenti berkicau. Membuatku sempat berpikir, sepertinya memang ada sesuatu yang akan terjadi di dalam rumahku. Malam semakin larut, saya pun berpamitan ke nenek untuk beristirahat terlebih dahulu. Badanku yang juga terasa lelah karena berkeliling seharian untuk berbela-sungkawa, tapi belum lama saya beristirahat. Tiba-tiba saya kembali mencium aroma semalam yang sangat menusuk, ditambah dengan semilir angin yang berhembus. Tentu saja, saya tidak bisa tidur kembali meskipun selimut sudah menutupi seluruh tubuhku. Dan tidak berhenti begitu saja, di tengah-tengah saya mencoba memejamkan mata. Saya mendengar suara benda yang diseret dengan sangat pelan, yang sepertinya berasal dari dalam rumah ini. Setelah saya mendengarkan dengan lebih teliti, saya curiga karena suara tersebut tidak kunjung hilang. Seperti terus berputar-putar di dalam rumah, dan saya yang semakin penasaran. Saya pun berjalan ke arah pintu kamar dan membukanya. Setelah pintu kubuka sedikit, saya benar-benar sangat terkejut. Suara yang kudengar tersebut, bukan suara benda yang diseret, melainkan suara dari kain panjang yang menyapu lantai, oleh sesosok makhluk halus yang sedang berjalan melayang-layang. Dan saya pun masih belum bisa melupakan semua itu, yang sangat jelas meskipun hanya sesaat. Karena ketika saya melihat makhluk halus tersebut, sudah bergerak ke arah luar rumah melalui pintu depan yang malam itu, tiba-tiba terbuka lebar. Karena saya merasa tidak aman lagi, saya keluar dari kamar untuk melihat keadaan nenek yang masih berada di ruang tamu. Yang memang sebelumnya kulihat duduk di situ. Sesampainya di ruang tamu, saya pun dikejutkan, karena malam itu tepat pukul 11 malam. Saya melihat nenekku sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi,
Nenek meninggal dalam keadaan duduk di ruang tamu, dengan mulutnya menganga, dan sekujur tubuhnya sudah memucat. Saya seketika menangis histeris, dan memeluk tubuh nenekku dengan rasa yang sangat kehilangan. Saya pun segera keluar dan berlari ke rumah Pak Yanto, yang tidak beberapa jauh dari rumahku. Namun anehnya, baru beberapa langkah saya berlari keluar rumah. Saya melihat ada benda tepat di samping rumahku, benda besar seperti sebuah keranda mayat yang bisa kupastikan. Karena bentuknya yang sama dengan keranda-keranda mayat pada umumnya. Tapi kali ini yang saya lihat, seperti sudah lama tidak terpakai. Saya tidak pedulikan, saya terus berlari ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, saya langsung memeluk kakekku yang saat itu sedang duduk bersama beberapa orang, yang sepertinya para sesepuh di sini. Setelah saya menceritakan kejadian yang saya alami, mereka semua beramai-ramai menuju rumahku untuk segera mempersiapkan segalanya. Pemakaman nenek dilaksanakan keesok harinya. Setelah pertemuan di malam itu dengan para sesepuh, semua warga disarankan untuk menyalakan api unggun di setiap depan rumah. Menurut kakek, itu bisa menjadi penangkal dari datangnya makhluk halus yang memikul keranda mayat, yang terlihat berjalan-jalan. Tidak hanya itu saja, semua warga disarankan untuk berjaga malam, dan tidak lupa juga untuk mengadakan bersih desa, untuk keselamatan dan penolak bala. Setelah semua acara tersebut dilakukan, akhirnya angka kematian di kampungku pun perlahan-lahan mulai berkurang. Setelah beberapa waktu berlalu, saya tidak lagi mendengar tentang adanya berita keranda mayat, yang sebelumnya sangat meresahkan.